Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk video kali ini kami akan membahas soal tentang moderasi beragama. Jadi pembahasan tentang moderasi beragama ini adalah video yang paling banyak di-request oleh teman-teman semuanya. Apalagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K Kementerian Agama. Nah, teman-teman, saya berharap dengan adanya video kali ini, teman-teman dapat mengerti tentang moderasi beragama dan bisa mendapatkan nilai yang sempurna pada seleksi kompetensi moderasi beragama. Nah, teman-teman, video kali ini merupakan video part 1 dari kami. Part selanjutnya akan kami upload setelah video ini. Dan saya harap teman-teman semuanya bisa lolos seleksi P3K dengan mendapatkan nilai yang tinggi. Amin ya robbal alamin. Nah, baik teman-teman, seperti apa sih soal moderasi beragama itu? Nah, mari kita lihat. Soal nomor 1, kata moderasi berasal dari bahasa Latin, moderatio, yang berarti kesedangan. Artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi, sikap di bawah ini yang mencerminkan moderasi beragama adalah A. Fanatisme, B. Ekstrim, C. Berlebih-lebihan, D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, tidak berlebih-lebihan dan tidak ekstrim, dan E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Nah, Bapak Ibu, untuk soal seperti ini teman-teman harus tahu dulu pengertian tentang moderasi beragama, sehingga teman-teman bisa menjawab soal ini dengan cepat dan mudah. Oke. Apa sih yang disebut dengan moderasi? Jadi teman-teman perlu ketahui di sini bahwa moderasi itu adalah jalan tengah. Nah, teman-teman kalau teman-teman pernah diskusi, dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi. Jadi moderator ini teman-teman dia tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun. Jadi seorang moderator harus bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Jadi moderasi ini sama halnya pengandaian teman-teman adalah moderator dalam forum diskusi. Artinya orang yang tengah-tengah, netral, tidak berpihak kepada siapapun. Nah, terus teman-teman, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Nah, moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Artinya teman-teman, dengan moderasi beragama, seseorang itu tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Nah, orang yang mempraktekkan moderasi beragama ini disebut adalah orang yang moderat atau moderat. Nah, teman-teman, saya tandai ya, kata kuncinya adalah moderasi itu adalah jalan tengah. Nah, orang yang mempunyai sikap moderasi beragama berarti dia tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalankan ajaran agama. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mendengar kata moderasi beragama bahwa langsung saja bahwa itu adalah jalan tengah, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan saat kita menjalankan ajaran agama. Nah, seperti tadi teman-teman di soal nomor 1 dikatakan bahwa sikap di bawah ini yang mencerminkan moderasi beragama adalah fanatisme. Salah teman-teman, karena ini berlebihan, ekstrim, ini lebih-lebih salah. Berlebih-lebihan, ini juga salah. D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, tidak berlebih-lebihan dan tidak ekstrim. Maka untuk soal ini teman-teman, yang paling benar jawabannya adalah bagian D. Jadi jelas ya teman-teman, ingat ketika teman-teman mendengar kata moderasi beragama artinya jalan tengah, teman-teman tidak berlebihan dan tidak ekstrim dalam hal beragama, dalam hal menjalankan ibadah agama. Nah teman-teman, masih dalam moderasi beragama, di soal nomor 2 teman-teman ini, soalnya seperti ini. Cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami
dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Hal berikut merupakan pengertian dari A. Keimanan, B. Moderasi beragama, C. Syariat Islam, D. Kerukunan beragama, dan E. Ekstremisme beragama. Nah, karena teman-teman sudah melihat penjelasan saya tadi, maka untuk soal ini tidak usah lagi berlama-lama, langsung saja jawaban yang benar adalah bagian B. Moderasi beragama. Cara beragama yang tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, saat kita menjalankan ibadah agama. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada soal mengenai pengertian moderasi beragama baik dibolak-balik seperti apapun teman-teman bisa menjawabnya. Kata kuncinya adalah tidak berlebihan, tidak ekstrim dalam hal menjalankan ibadah agama. Oke, next teman-teman kita ke soal nomor 3. Nah, teman-teman, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu bahwa untuk tahun 2023 ini teman-teman, kami kembali akan membuka kelas premium dan simulasi tes P3K tahun 2023. Jadi, jika teman-teman berminat mengikuti bimbel atau kelas premium bersama kami atau simulasi, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Ini WA kami teman-teman di 085 398 062834. Namun teman-teman jika teman-teman punya Instagram, nama Instagram kami @sulnana, hanya double. Berikut linknya teman-teman dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman menghubungi kami jika berminat mengikuti kelas premium bersama kami. Oke, next teman-teman kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini teman-teman. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembang sayapnya difaktori beberapa hal seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka, di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Nah, teman-teman, soalnya seperti ini. Di bawah ini yang termasuk radikalisme dalam konteks moderasi beragama adalah A. Suatu ideologi atau ide atau gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik, dan pikiran. B. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati atau conscience dan determinasi. C. Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak ialah nilai politik yang utama. D. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, politik, agama, dan sebagainya. Dan E. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Nah, teman-teman, untuk soal seperti ini teman-teman harus paham dulu tentang radikalisme. Apa sih yang dimaksud dengan radikalisme, Bapak Ibu? Jadi radikalisme atau kekerasan ya teman-teman. Nah, dalam konteks moderasi beragama, ini dipahami sebagai suatu ideologi. Jadi dia semacam ide atau gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik, maupun pikiran. Jadi itu yang disebut dengan radikalisme. Jadi dia ingin ada perubahan kepada sistem sosial atau politik, namun cara-caranya teman-teman ini cara-cara ekstrim, kekerasan, baik yang bentuk verbal, fisik, maupun pikiran. Nah, inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Nah, kelompok radikal ini biasanya umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku.
Nah, teman-teman, radikalisme ini sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme ini tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama. Jadi teman-teman jelas ya apa itu radikalisme. Nah, teman-teman kita kembali ke soal yang tadi, ke soal nomor 3. Jadi teman-teman seperti ini. Soalnya seperti ini. Di bawah ini yang termasuk radikalisme dalam konteks moderasi beragama adalah karena teman-teman tadi sudah melihat penjelasan saya, maka jawaban yang paling benar adalah bagian A. Suatu ideologi, ide atau gagasan, dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik, dan pikiran. Jelas ya teman-teman untuk masalah radikalisme. Next kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini teman-teman. Berikut ini merupakan beberapa contoh radikalisme bersifat ekstrim serta beragama yang berlebihan. Kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. D. Menghormati individu ataupun kelompok sosial, serta menjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. E. Mudah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Nah, teman-teman, untuk soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu ini seperti apa sih contoh yang disebut dengan beragama yang berlebihan atau radikalisme atau bersifat ekstrim. Nah, contoh paling gampang adalah ketika seseorang pemeluk agama itu mengkafirkan saudaranya, sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Jadi itu termasuk contoh beragama yang berlebihan dan termasuk adalah sikap radikalisme. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya bisa juga disebut berlebihan dalam beragama. Jadi teman-teman, ini ya. Nah, seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Nah, dalam kasus seperti ini teman-teman ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Jadi itu contoh beragama yang berlebihan. Kemudian teman-teman, contoh lain misalnya seperti ini. Misalnya seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Ataupun orang yang merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Nah, sikap ekstrem lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Dan itu juga termasuk dari sifat ekstrem. Nah, ini semua ini teman-teman tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Bersikap moderat itu cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Jadi ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Jadi ingat bahwa bersikap moderat artinya kita hanya cukup menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, mari kita lihat tadi ke soal yang tadi. Berikut ini merupakan beberapa contoh radikalisme bersifat ekstrim serta beragama yang berlebihan kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Jadi teman-teman ini merupakan contoh radikalisme. Karena ini ada kata kecuali berarti yang bukan merupakan contoh radikalisme. Nah bagian B teman-teman.
Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya juga termasuk radikalisme. Jadi bagian B juga bukan jawaban yang benar. Bagian C, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Dan ini juga termasuk sikap radikalisme atau ekstrim dalam beragama atau beragama yang berlebihan. D, menghormati individu atau kelompok sosial serta menjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Nah, boleh jadi jawaban yang benar adalah D, karena D ini merupakan contoh moderasi beragama. E, mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Nah, bagian E juga teman-teman ini adalah contoh radikalisme. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian D. Karena bagian D termasuk sikap moderasi beragama. Menghormati individu ataupun kelompok sosial, serta menjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Oke, jelas ya teman-teman mengenai moderasi beragama, kemudian radikalisme, dan beberapa contohnya tadi. Nah, teman-teman sebagai soal bonus teman-teman, ini ada soal nomor 5. Nanti jawaban teman-teman minta tolong dituliskan di kolom komentar dan insya Allah saya akan bahas di video selanjutnya. Soal bonus seperti ini teman-teman. Saat ini banyak ditemukan perumahan yang dikembangkan sebagai hunian khusus bagi kelompok agama tertentu. Perumahan ini dikembangkan dengan aturan-aturan tertentu yang diyakini sebagai wujud dari implementasi hukum agama. Dalam konteks perumahan eksklusif, Muslim sosiolog Imam B. Prasoyo menemukan fenomena perumahan yang hanya khusus bagi Muslim. Pemilik rumah di perumahan ini dilarang menjual rumah kecuali kepada orang yang beragama Islam. Di perumahan ini juga ada beberapa peraturan diantaranya tak ada musik, sholat harus berjamaah, mengaji harus di masjid perumahan, perempuan tidak boleh keluar malam, dan sebagainya. Terkait narasi tersebut, berikut yang termasuk sikap ekstremisme beragama adalah A. Senantiasa menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan sungguh-sungguh. B. Tidak mengikuti ibadah pemeluk agama lain, tapi cukup menghormatinya. C. Tidak menyetujui adanya kezaliman yang terjadi di masyarakat. D. Senantiasa mengajak kepada yang baik dan mencegah seseorang untuk melakukan keburukan. Dan E. Mendakwahkan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Nah, jawaban teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar beserta alasannya. Nah, untuk teman-teman video kali ini cukup sekian dari kami, tim Guru Kreatif 4.0. Nah, teman-teman sebelumnya kami akan mengingatkan kembali kelas premium dan simulasi tes P3K tahun 2023. Nah, jika teman-teman berminat silakan menghubungi kami melalui WA atau japri kami di DM kami di Instagram teman-teman, dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman dan semoga teman-teman semuanya bisa lolos seleksi P3K tahun 2023. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.